Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Imamul muttaqin sayyidil muhajirin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-qahar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا لثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أما بعد حضرنا أحبار الكرام para kiai, para alim, para ulama Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, Kelurahan Kranji, Jajaran yang saya hormati, yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad yang saya takwimi Al-Habib Ahmad bin Abdul Rahman As-Sizab, yang saya hormati Syekh Farhan Ahmad Fadlan, dan seluruh dewan kiai kepengurusan GPJNU Bekasi Barat, Ranting, Kelurahan Kranji, Dewan Suriah dan Fidyah Ibu Muslimat Batayah, Ansor Ibnu Bebenku, Grup Hadrat Sudur dari Jombang, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya hormati Sahibul Bait Nasibun Romo Haji Slamet Suryani, Romo Haji Susri, dan ibu dan seluruh keluarganya yang saya hormati, yang saya hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis istri yang saya banggakan dan saya hormati, warga masyarakat Kranji, warga masyarakat Bekasi Barat, warga masyarakat Bekasi Kota Bekasi, hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdien nahdiyat yang beristri belum sunat, rahimanallah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tahmid bersama biqulil alhamdulillahi rabbil shalawat salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat bila itu nanti kita menjadi qiyamah kelak. Allahumma ya rabbal Salatun minallah wa alfa salam ala Mustafa Ahmad Syarifil Allah. Salam salam kami
Beruntung kaum muslimin masyarakat kerajaan, tidak ada istilah perbedaan, tidak ada istilah beda-beda, membeda-beda. Walaupun perkara duduk agak beda, ada yang duduk di atas kursi yang dhuwur panggung. Ada duduk sing jagonge praktis, jagonge lekrak bokonge artis. Jagonge lekrak bokonge, tapi secara sosial di hadapan Allah kita sama. Maka ada sebuah teori yang mengatakan sebetulnya cocok tidak cocok. Tapi ini pendapat Islam masuk ke Nusantara lewat perantara kaum pedagang, terutama pedagang dari Gujarat. Teori ini dipatahkan walaupun tidak seluruhnya, karena kalau cara ilmu waktu dulu itu ada beberapa perbedaan strata sosial yang dijadikan kasta. Yang paling tinggi itu namanya kasta Brahmana. Sangat sore kasta Brahmana ada yang namanya kasta Ksatria. Setelah kasta Ksatria ada yang namanya kasta Waisya. Setelah kasta Waisya ada yang namanya kasta Sudra. Setelah kasta Sudra di bawahnya lagi ada yang namanya kasta Paria. Di bawahnya kasta Paria ada yang paling bawah yang namanya kasta Candana. Alhamdulillah kita masyarakat berkasih, walaupun ada yang jadi kondektur, anak sejati direktur, ya anak sejati tukang cukur. Tapi di hadapan Allah derajat kita sama. Jalan menuju surga derajat kita sama. Orang berkaitan dengan direktur, tidak bedakan mana kondektur, mana direktur, mana cukup. Kalau kita dapat kunci surga yang dikatakan Rifqul Jannah, kunci surga la ilaha illallah, maka tidak ada berbeda surganya kondektur
saudaranya tukang cukur, tidak ada bedanya supir dan sebagainya, sama-sama kita masyarakat Bekasi yang kunci surganya sama, mimpikanul jannah. Makanya awal kalamihi la ilaha illallah wa akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Masyarakat Bekasi akan lesan dijaga sampai mati dan mencekel kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Silakan masyarakat Bekasi masuk surga lewat pintu mana saja. Memang dari wajah-wajah masyarakat Haji ini adalah masyarakat yang wajah-wajahnya sifat masuk surga. Cuma tinggal pantas atau enggak. Munggah pantas atau orang. Tapi kalau kata lagu ini dekat dengan para guru, dekat dengan para habaib, dekat dengan para kiai, dekat dengan mulia kanjeng Nabi yang mana para habib itu. Insya Allah itu menjadikan bonus, menjadikan tambahan kita, menjadikan vitamin kita agar pahala yang kita sediakan, tapi dijadikan benar orang-orang yang ahli sedekah, ahli ilmu, dunia dan Nabi Muhammad sallallahu. Kita bersyukur jika kata-kata itu sama-sama kunci surga la ilaha illallah walaupun beda sekalipun, walaupun tangan satu sekalipun asalkan dijaga sampai mati itu menjaga awal kalamihi la ilaha illallah wa akhir kalamihi la ilaha illallah. Silakan masyarakat kita dakhalal jannah, masuk surga lewat pintu mana saja. Allahumma. Maka ketika Islam masuk ke Nusantara dulu itu Indonesia namanya Nusantara. Islam dibawa ke tanah Jawa, termasuk Jakarta, termasuk Bekasi, termasuk Jabodetabek, dibawa oleh kaum pedagang. Itu ada benarnya. Tapi kalau teknologi seperti kasta emas, satu kasta pedagang. Ini kasta hari ini kasta orang-orang yang berilmu, yang juga sudah adalah raja, yang juga sudah adalah memberikan pencerahan, yang juga sudah berbicara perkara agama. Di bawahnya kasta brahmana jenenge kesatria. Ini kaum bangsawan, kaum darah biru. Kalau saya kaum darah tinggi, kaum darah tinggi, anaknya raja, kesatria, atau seorang pengusaha. Berarti bagi Islam itu maksudnya kasta kesatria. Nomor 3 di bawahnya kasta kesatria itu adalah namanya kasta waisya. Waisya itu kastanya orang biasa tapi menjadi PNS, lurah, sama. Berarti di bawahnya bangsawan atau seorang petani yang punya sawah berapa hektar, itu kastanya kasta yang tidak dekatan dengan kerajaan, itu kasta waisya. Dia punya usaha, dia punya sawah, dia punya modal, tapi tidak dekatan dengan kerajaan atau bukan dengan raja, itu kasta waisya. Nomor 4 ini kasta sudra. Kasta sudra ini kastanya kasta orang biasa, ikut kerja, dia punya sawah, ikut dompleng, nebeng, ikut kerja. Ini kasta sudra. Kalau orang mengatakan Islam masuk jalannya jalur pedagang itu bukan masuk kepada kasta brahmana. Sedangkan zaman Wali Songo yang boleh bicara agama harus kastanya adalah kasta brahmana. Harus kastanya orang alim. Kumpulannya orang alim namanya ulama. Kumpulannya para gus namanya asparagus. Enggak usah ini kumpulannya alim, orang yang berilmu itu namanya ulama. Kumpulannya gus berarti asosiasi para gus, berarti asparagus. Asparagus asosiasi para gus. Gus itu keturunan anak kiai yang belum pantas dipanggil kiai, tapi teori itu pun dipatahkan oleh presiden nomor 4 yang namanya adalah Gus Dur. Hari ini orang tidak kenal Kiai Haji Abdurrahman, tidak kenal
Gus Dur. Hari ini orang sudah kenal yang namanya Kiai Haji Bahar bin Salim, kenalnya Gus Bahar. Nah, jadi kalimat Gus itu adalah anak kiai yang bermanfaat sebagai kiai. Ya, tapi itu pun dipatahkan oleh Presiden keempat yang namanya Gus Dur. Kiai itu level tinggi, Gus itu anaknya adalah anaknya kiai atau anak kiai yang belum pantas. Karena belum sempurna ilmunya maka belum pantas disebut kiai. Tapi itu pun dipatahkan oleh Gus Dur. Tidak kenal Kiai Haji Abdul Wahid, tidak kenal pemiliknya adalah Gus Dur. Kita kenalnya adalah Gus Dur. Ibu tidak kenal Kiai Haji Jumi Muhammad Al-Robrek, kenalnya Gus Dur. Kita tidak kenal Kiai Haji Bahar bin Salim, kenalnya Gus Bahar. Nanti tak saya berikan oleh Dr. Quraisy Jihad Duardi. Maka orang yang mengatakan itu ada benarnya, karena kita punya pendapat tidak boleh langsung disalahkan, tidak boleh langsung dibenarkan. Kita mengerti jejak para penduduk kita dan berbagai pendapat. Semuanya benar pun tidak semuanya salah. Orang mengatakan yang membawa Islam sebagai garansi adalah pedagang, adalah penjual, adalah pedagang bencana. Orang benar, tapi kalau pakai teori orang yang boleh bicara perkara agama adalah orang-orang yang kastanya waktu itu zaman Wali Songo, kastanya adalah kasta Brahmana, kastanya kiai, kastanya pendeta, itu kasta Brahmana. Orang yang berilmu bahwa kebrahmanan namanya kasta kesatria, bangsawan. Nomor 3 kasta Waisya, itu kastanya pengusaha, pedagang, petani. Bawahnya Waisya namanya kasta Sudra. Seperti kita, ada yang punya salah kita ikut bekerja buruh, kuli bangunan, itu maksudnya kasta Sudra. Di bawahnya kasta Sudra ada yang namanya kasta Paria. Paria itu sayur yang rasanya pahit. Paria. Paria itu kastanya pelayan. Kastanya pelayan melayani bangsawan. Cara sekarang ya AR teknik, asisten rumah, ada bodyguard dan sebagainya, body lotion dan sebagainya itu. Yang terakhir itu kastanya kasta Candala. Kasta Candala itu adalah golongan orang-orang yang meresahkan, seperti maling, begal, rampok, dan itu dinamika oleh kaum Waisya yang itu dengan cara-cara seperti polisi, tentara. Tentara itu menjaga negara, tapi kalau aku menjaga hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kita seperti kerajaan dijaga serta itu kita sama dengan Allah. Sholatnya ada 2, maka bahwa diwajibkan syarul masjidil inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil-'alamin. Kita sama-sama mengenal nasi. Sholatnya menghadap ke arah yang sama. Sholat walaupun kita berpilihan boleh tidak masalah, tapi tidak mengurangi hormat kita dengan agama dan tidak bilang ibadah kita. Beda-beda alhamdulillah 1, 2, 3 tidak masalah. Tapi yang di sini jangan sampai lerotak, sengit. Kenapa? Beda pilihan wajib dan mogok. Tapi nomor 2 jangan sampai kita semuanya ini setelah beda pilihan saling gontok-gontokan, saling memojokkan. Kenapa? Lepas pilpres, lepas pilek dan sebagainya. Setelah 14 Februari digaji yang kuli bangunan tetap kuli bangunan, yang berdagang tetap berdagang, yang petani tetap petani, yang ibu rumah tangga tetap ibu rumah. Orang-orang seorang duwe. Begitu insting. Begitu. Semuanya baik. Ingat, ayolah kita beruntung. Makanya Raja Selatan beracara seperti ini. Itu dalam rangka ciri-ciri ahli surga adalah Rasulullah Muhammad menyambung tali silaturahmi, menyambung tali
saudara, saya jauh-jauh dari Cilacap dan berjumpa dengan besti-besti Kranji. Ayolah kita goyong-goyong. Makanya alhamdulillah yang pertama kali Islam Suryani Badi Sutri dan dari sana menggelar acara seperti ini. Yang pertama adalah rangka itu sunnah ketetapan Nabi. Apa itu? Taklim kita ma'ana. Mulang takut diul bulan ngaji ikutnya ngaji. Ini sunnah ketetapan Nabi. Ini tolakul ini. Nomor 2 adalah wasidil alam. Nomor 3 ada cara sesama, ada cara sambungan dari dalam rangka mengajarkan kita tahadus nikmat, menampilkan nikmat Allah. Ini nikmat Allah yang harus kita ajarkan, diberikan kepada masyarakat dan kita punya harta. Sebagian harta kita dalam ini orang lain yang membutuhkan. Islam nanti itu Allah Maha Islam adalah agama yang suci, maka sucikan kita dengan haji, sucikan harta kita dengan infak dan sedekah dan zakat. Insyaallah suci badan, suci pikiran, suci seluruh tubuh kita jadi orang yang pantas masuk surga yang Gusti Allah. Allahumma ya Rabbal. Kita salawat bersama karena caranya dan juga salawat ulama beliau beliau azalul salatan wong sing paling banget bernopo pantas masuk surga adalah mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi azalul salatan. Orang-orang masyarakat gaji bagi para jemaah terbanyak yang baca salat. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah yarham almarhumah Ibu Hajah Salam, Pak Haji Slamet, Pak Haji Supri lagi mengajarkan acara malam hari ini, mengajarkan kalimat Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Bagaimana orang tua itu mendidik anak sehingga anak itu ngerti terima kasih, matur nuwun karo orang tua. Karena kita lahir ke alam dunia itu dilahirkan oleh seorang ibu, oleh bidulur. Kita itu asalnya dari rahim ini, bukan dari Play Store. Kita asalnya dari perut ibu, bukan dari komputer. Tapi ada yang membesarkan di perut 9 bulan 10 tahun hari membesarkan di perut ibu, rasanya kayak apa tadi, mengandung bulan ini. Pak Haji Slamet lagi susu dan keluarganya mengajarkan kepada kita. Kalau saya biasanya bicara tapi Pak Haji Slamet praktek. Kalau saya biasanya ngomong tapi Pak Haji Supri langsung praktek. Berarti apa? Pak Haji Slamet kalau saya main ke sana tapi Pak Haji Slamet, Pak Haji Supri adalah uswatun hasanah. Maido hasanah, apik sing ora apik maido hasanah. Nah, kalau maido hasanah itu bagus, yang ora bagus maido hasanah. Arti maido anak acara maido, ora digawe acara maido. Senang gede maido, orang seneng maido. Sulit banget adalah jadi suatu hasanah, sulit lagi jadi maido hasanah. Paling gampang maido hasanah, arti maido. Saya biasanya ngomong, saya biasanya bicara, tapi bagi selama malam ini, bagi sejak malam ini, tidaknya maido hasanah, tapi langsung suatu hasanah. Bagaimana menjadikan anak terima kasih pada orang tua? Anak sing ngerti matur nuwun, matur thank you, ngerti hatur nuhun, ngerti matur thank you karo orang tua. Ini bukti putra-putra durian anak itu punya satu bahagia saudara, senang bangga bahagia, apalagi bulan Sya'ban selepas bulan Rajab. Dulu Nabi Rajab nalikan Isra wal Mi'raj, asal usul Isra Mi'raj itu diantaranya itu karena Nabi kehilangan 2 hal dalam hidupnya. Kehilangan 2 orang dalam 1 tahun yang sama dalam hidupnya. Yang pertama kehilangan istri tercinta. Ketika Nabi menggigil mendapatkan rahmat dari Allah lantaran Jibril yang melindungi anak beliau Sayyidah Khadijah. Yang kemudian Nabi dibentengi ketika Abu Sufyan, ketika Abu Lahab, ketika Abu Jahal ingin membunuh Nabi Muhammad, yang menjadi tameng benteng terdepan adalah paman tercinta yang namanya Abu Sufyan. Seru sawar marah. Abu Lahab, Abu Lahab. Ketika Nabi diangkat namanya oleh Abu Sufyan, waktu itu Abu Lahab, Abu Jahal benteng terdepan Nabi adalah paman beliau yang namanya Abu Lahab. Dan ketika berjalan dakwah Nabi diiringi dengan ekonomi yang luar biasa, yang kemudian dibenteng agar oleh siapa? Apabila ada ember ekonomi dari orang kafir yang hamil dan istri tercinta yang bernama Sayyidah Khadijah, dua-duanya di tahun yang sama diambil pulang oleh Allah. Maka kanjeng Nabi begadang, gelisah selalu dan berang. La tahzan wa la tahzan. Kulon jenengan pengen kejiwaan Allah. ولا هم يحزنون.
kalau masalah bila ingin melihat di dalam kolam tidak ada sejuta. Jadi lagu dan bila ingin melihat di dalam kolam jangan dulu airnya sebenarnya bila mata tertuju pada nur Islam wajahnya glowing tapi kau sikile pola nada yang sama apa kita dajar nada dulu kita dajar nada selawat itu nadanya oh contohnya sifat dulu apa tadi muhasasatul qalbi belajar sama orang Jogja bahasa Kasari bahasa Kasari ini bagus dulu ilmunya saking bagus Wahid Hashim Gus Wahid saking bagus Makrus Syekh Hashim Ash'ari bahasa Kasari itu titelnya S1, S2, S3, S2 tapi titel bahasa luar biasa bahasa Kasari bagaimana Muhammadiyah Jami' Ahmadin ulama satu guru ulama alhamdulillah kalau dulu ada peristiwa NU Muhammadiyah berribut sekarang baik alhamdulillah sudah 3.000 karena baik NU Muhammadiyah sama-sama orang tujuan lagi sekarang alhamdulillah dulu turunnya apa kritik apa dan ada gunanya kritik dulu gini oke bahasa Kasari titelnya adalah Hadratus Syekh. Nah, Musolihah bertanya, masalah titel Hadratus Syekh bagaimana? Anu berdiri titel Hadratus Syekh nyatakan titelnya satu itu sarjana berarti 5 tahun. Ahmadiyah kurang lebih 3 tahun. S2, S3 ada doktor S3, S2 magister. Kemudian kalau titel Hadratus Syekh sudah tingkat internasional kenapa? Titel Hadratus Syekh Farhan. Satu, titel Al-Fatih itu didapatkan oleh masyarakat tadi gelarnya Al-Fatih. Syaratnya adalah hafal 2000 hadis sahih. Nomor 2, gelar Al-Alim itu hafal minimal 1/4 Quran. 1/4 berarti 7,5 juz. 1/4 Quran. Nomor 3, gelar Al-Alamah itu berarti hafal 30 juz. Kalau ibu-ibu masih tampil di Islam, so hebat hafal 40 juz. Juz melon, juz mangga, juz melon, juz tomat, dan ini. Titel Al-Alim minimal hafal 1/4 juz. Titel Al-Alamah itu hafal minimal 30 juz dan 6.666 ayat 114 surah. Titel Syekh itu seperti Syekh Farhan dan Ridha. Titel Syekh itu didapatkan kepada seseorang yang mampu minimal hafal 2 kitab rujukan ilmu hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim. Tapi kalau sudah titel Hadratus Syekh itu tidak hanya al-alim al-alamah al-hadis saja, tapi dia itu semua Hadratus Syekh caranya adalah hafal 6 kitab rujukan ilmu hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ini didapatkan oleh yang namanya Hadratus Syekh Hashim Ash'ari Sakit Jom Tabukir. Tapi biasanya pesan-pesan terkenal itu diambil dari nama daerahnya. Syekh Mahfud Atar Nasi Patita Tebuirang Tebuirang Lirboyo Bapak Lirboyo Peloso Puro Kalaran. Seperti itu. Yang nomor 2 adalah ulama perempuan. Setelah Mbak Simon itu
itu namanya ulama perempuan, tadi yang dikatakan emansipasi wanita. Jadi pembuatan dapur, sumur, kasur. Tapi juga ada kita emansipasi wanita dari Keranji, ada yang jadi ulama perempuan. Amin. Seperti siapa? Seperti Sayyidah Fatimah Al-Falibani. Falibani dari asalnya dari Palembang. Maka alhamdulillah saya berharap suatu saat ada dari kota Bekasinya atau dari suku dari Keranji ada yang lulusan Kairo, lulusan Mesir dan Keranji di sebagai ulama dulu. Syekh Nawawi Al-Bani mengharumkan nama kota. Syekh Soleh Darat As-Samarang saking Semarang mengharumkan nama Semarang. Syekh Mahfud At-Tarnasi termasuk mengharumkan nama Pacitan. Besok suatu saat ada dari Keranji yang minimal Syekh Muhammad Slamet Al-Keranji. Allahumma anak-anak inilah pentingnya Devarinsa, pentingnya anak-anak kita ngaji atau TK, tidaknya TPA tapi TK taman awak-awak yang ngaji balita bawah 50 tahun, yang ngaji coba ada asal 50 tahun dan itu tubuh yang kita ajarkan itu mencetak subhanallah menjaga anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan. Suatu saat dari kerajaan yang menjadi presiden Indonesia, jadi wali kota Bekasi, Allahumma. Tapi tidak ilmu dan pangkat jabatan saja paling utama seperti Pak Selamat Suryani Haji Sukri adalah sebagai anak. Bagaimana boleh banyak anak? Dia adalah seorang anak dari wajah saja. Anak yang bagaimana? Anak yang nanti terima kasih, anak yang nanti matur nuwun bila bukti pagi selamat mencatat berarti bisa ini yang kamu dan anak-anak yang soleh-soleh dan mendoakan orang tua sebagai bukti terima kasih atur nuhun anak kepada orang tua. Allahumma bahasa asal berguru kepada ulama apa? Di antaranya Bapak Ibu yang namanya Mbak Asy'ari, Mbak Asy'ari kepada Mbak Khairon Purwodadi, Mbak Khairon berguru kepada Syekh Abdul Wahid Salatiga, kepada Syekh Abdul Alim Boyolali, balik sepuluh. Boyolali sampai kepada Mbak Sofia Tuban, Mbak Sofia kepada Mbak Jabar Tuban, Mbak Jabar kepada Pangeran Sambulasi, Lasi kepada Pangeran Benowo kepada Mbak Cokrojoyo Sunan Gesang kepada Ratene saya dan Sunan Kali Joko. Ibu tahu orangnya Ali Joko bagaimana wujudnya? Yang ganteng, putih, bersih, banir, bagus, gondrong, sisik, tur belakang. Ya saya bukan jelas-jelas sampai karena Sunan Kali Allahumma. Karena ada kalimat Allah Rabbil ma'rufna Rabbil Allah kalau tidak ada guru-guru kita, kalau tidak ada tadi guru kita Syekh Mu'allim Syuhud, kalau tidak ada guru-guru kita Al-Habib Ahmad bin Abdul Rahman, kita tidak akan kenal siapa Allah. Maka inilah akidah bahwa sifat wajib Allah, janji Allah, rukun iman, rukun Islam, akidah Allah mula, pimpin itu rasa sombong, suci pintar apa yang pantas, yang apa pintar dolanan baru, dolanan apa pokok izin, pokok izin, punggung belum. Pintar apa yang apa kita adalah tetap berusaha. Karena kita kalau guru-guru kita rasa sombong, berdoa itu pangeran sebagai Allah wujud idam baqa mukhalafatu lil hawaditsi liyamuhu binafsihi wahdaniyah tutarah iradah ilmu hayat sama basar kana qadirah muridan aliman hayyan
bersuci yang baik di bulan yang safinatun, najah dan sebagainya. Kita ngerti ilmu itu, bahkan sampai tadi kita ngerti biografi Kanjeng Nabi dari guru-guru kita. Kita rindukan Kanjeng Nabi, kita cintakan Kanjeng Nabi. Bagaimana ya wujud Kanjeng Nabi? Mengira-ira kita tidak sampai akal kita termasuk kemasukan BNN, kemasukan bansos, kemasukan corona, tidak sampai menggambarkan seperti apa dengan otodidak menggambarkan tidak bisa. Harus ada jembatan perantaranya. Apa perantaranya? Seperti ini, muhasasatul qalbi. Coba keranci buku Al-Quran. Pesawat, murid pesan pesawat maka ketika pengen cepat langsung keranci butuh alat-alat yang namanya pesawat, kendaraan roda 4, bis, travel, tinggalan batu alat-alat itu adalah guru-guru kita. Bisa ngerti ini kaya apa ya antara guru kita Ibu Susan Al-Barzanji diterangkan oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Orang Jawa karena ini perjanjian. Kalau masalah silakan semuanya Situduro yang orang siapa? Guru kita Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Naqshi Sosok Situduro. Maka kita bisa ngerti ilmu apa saja dari guru kita, dari tuan guru kita, dari ulama kita. Tadi saya katakan Sunan Kalijaga pun kepada Nahdliyin kita semua bahkan Kalijaga sampai ke atas tentunya nyambung kepada guru beliau yang namanya Sayyid Mahmud Ibrahim. Kita kenal namanya Sunan Bonang itu guru kepada Imam Romo yang namanya Sayyid Ali Rahmatillah dan Rahmat terkenalnya Sunan Ampel Surabaya. Sunan Ampel itu putranya siapa? Maulana Malik Ibrahim terkenalnya Sunan Gresik putranya siapa? Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir yang orang Jawa mengatakan Syekh Jumadil Kubro, yang urutan silsilahnya diurutkan ke atas sampai kepada Sayyid Muhammad An-Naqib, sampai kepada Sayyid Ja'far Shadiq, sampai kepada Sayyid Ali Ubaidi, sampai kepada Sayyid Ali Zainal Abidin, sampai kepada Sayyidina Hasan, sampai kepada Sayyidina Ali. All ujung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa acara malam ini, Bu? Malam ini adalah mengajarkan kita semuanya yang datang siapa saja, mengajarkan detik-detik bocah tetap dia kecil di mata seorang ayah dan seorang ibu. Bocah yang tetap bocah, anak yang tetap anak. Sayyid Jenderal kita apa kayak apa? Sekarang Jenderal bintang 4 paling tinggi Kapolri bintang 4. Panglima kita bintang 4, yang bintang 5 cuma 3 di Indonesia. Yang pertama adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman yang orang-orang sering pakai belangkon. Jenderal Sudirman tembak tidak pernah. Kenapa punya jimat? Apa itu? Menjaga wudu. Jadi jimat itu hanya tidaknya perkara saja, tapi yang paling utama adalah perkara iman. Diantaranya adalah perkara menjaga kesucian. Menjaga wudu, batal wudu mandi, batal wudu mandi, batal wudu mandi. Tidak kita batal makan mandi, batal makan mandi, batal megang. Dimakan sama PP Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nomor 2 yang bintang 5 di Indonesia itu adalah jika nomor 2 yang namanya adalah Jenderal Sudarto. Yang nomor 3 adalah Jenderal Nasution. Jenderal kayak apa? Presiden kayak apa? Dimana orang tua anakku tetap aman. Dulu kami dilahirkan 9 bulan 10 hari. Kemana-mana tak bawa kewena. Aku tiba-tiba ketika dihamil, ketika dikandungan, kamu kemana-mana tak bawa. Ke pasar perutnya dibawa, ke mall perutnya dibawa, ke parkiran perutnya dibawa. Upload kayak apa? Berat seperti apa? Perut yang besar seperti kelapa dikandung, tetapi itu perut dibawa. Orang jadi mereka nanggung kasar. Perutnya dibawa, maka sehebat apapun anak, semulia apapun anak, di mana orang tua anakku yang dulu dilahirku, yang dulu aku semakin kecewakan. Maka ini hebatnya Haji Slamet Haji Sukri adalah mengajarkan masyarakat Bekasi, masyarakat dan masyarakat anak-anak terutama anak-anak yang
bersyukur kepada Allah, sedangkan kita tidak mampu berterima kasih sempurna kepada sesama manusia, terutama kepada orang tua. Ya baik, kita bagi maka hebatnya di luar biasa secara dalam kita ada simbolis kepada Tuhan dulu kita sebagai bukan memberikan jasa tapi sebagai simbol matur nuwun santri kepada guru, matur nuwun santri kepada kiai, rasa terima kasih, rasa bangga dan rasa sakit seorang anak pada orang tua. Guru adalah orang tua, guru adalah orang tua. Maka ini simbol. Saya cuma bisa bicara, tapi Pak Haji langsung memberikan praktek. Saya bisa ngomong, tapi Pak Haji langsung memberikan praktek. Bukan orang banyak langsung membaca tahlil dan sebagainya, langsung dan sebagainya wujud seperti anak pada orang tua. Apakah dan sebagainya mengajarkan doa? Ya, mengajarkan. Jawab iya. Apakah kita sampai kalau kita sampai apa dan ketika sholat akan sholat karena Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bagaimanapun Nabi Muhammad adalah zuriat dari Nabi Ibrahim. Ibrahim istrinya dua, yang pertama adalah Sayyidah yang namanya Siti Sarah, melahirkan seorang anak yang namanya Nabi Ishak alaihi salam. Ishak punya anak namanya Nabi Yakub, Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim punya istri lagi yang namanya Siti Hajar. Siti Hajar punya putra yang namanya Nabi Ismail. Dari Ismail sampai ke bawah sampai kepada Sayyid Abdul Muttalib, melahirkan Sayyid Abdullah dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Muhammad.
pertama kita ngerti apa-apa karena dari Tuhan guru kita, dan kita bisa mulia di dunia gara-gara wasilah orang tua kita. Gara-gara wasilah orang tua kita, maka dari awal saya katakan acara malam ini adalah kalau makan menerangkan apa sastra praktek maka cicit menerangkan waladina jauh bimbangan begini ya kununa makananillah, orang-orang yang menggunakan leluhurnya, karena kita yakin ini adalah orang tua dulu, kiai-kiai kita. Makanya pada surah Fatihah yang kita baca di sini ada kalimat ihdinas siratal. Ini kalau pakai tafsir Bahmun memberikan ilmu kepada Bisbaha naos kepada Bahmin bin Zubair, Bahmun naos kepada Zubair, Zubair naos kepada Bapak Mas Kumabang, Bapak kepada Mahfud Termas, Mahfud sampai kepada ini yang ngarang kita anak atau di bibir yang namanya Sayyid Abu Bakar Sato. Sayyid Abu Bakar Sato naos kepada Sayyid Dahlan itu sampai ilmunya kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i naos kepada Imam Malik yang ngarang Muwatta, Imam Malik Anas semuanya sampai ke atas kepada Abdullah bin Umar yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsir dan mengatakan kenapa kata itu ihdinas siratal artinya apa? Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Pertanyaan kita adalah jalan yang lurus, jalan yang bagaimana? Cara bahasa Indonesia jalan sing ketrine. Jalan sing ketrine, guys. Jalan sing lempeng, jalan sing lurus adalah kalimat berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat, jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat, jalannya Mbah Buyut kita, jalannya Mbah kita, jalannya Tuan Guru kita, jalannya guru-guru kiai-kiai, ajaran syekh masyayikh kita yang kita ikuti. Karena kalau udah mas, saya kira itu langsung pada Allah. Allah yang memberikan saya nikmat, memberikan saya ilmu, memberikan saya anak, memberikan saya istri, memberikan saya rezeki, saya langsung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kepada Allah saja, tidak pakai nabi-nabian, tidak pakai apalagi susah orang kiai-kiaian, langsung pada Allah. Orang bisa kita yang tidak mampu bogyo sadar diri, sadar lari, sadar positif. Kenapa? Padahal kita di awal yang kita lari saja diterangkan Allah ini beda dengan kita. Berdiri sendiri tanpa butuh bantuan yang lain. Ia binafsihi. Itu saja kita takut sulit. Allah ngadu jejak, Allah berdiri gagah bergerak tanpa butuh bantuan yang lain. Allah ngadu jejak menang berdiri tanpa butuh yang lain. Allah mukhalafat oleh mawadisi dan diserupakan dan tidak menyerupai dan tidak bisa diserupai oleh makhluk-makhluknya. Dan kita bukan sisi ini butuh idola karena ikut-ikut gara-gara sesan gepeng HP TikTok di situ ada gambar idola kita ikut. Rambutnya dicatat merah kuning hijau yang lebih 5 mingguan. Mas-mas belakang apa? Rambutnya di apa? Mas minyaknya apa? Minyaknya keren apa? Pomade mas, pomade ini bikin model ini. Kayak apa? Kamu dan telur hebat. Kita yang ini budaya malu dan sebagainya. Allah Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Kita butuh semua. Allah tidak berada dengan diperanakan. Kita kata anak tahu apa masalah menikah dengan anak orang sama orang sini. Allah tidak berada dengan diperanakan. Allah tidak makan, tidak butuh nafsu itu, tidak butuh makan, butuh minum. Kita butuh makan. Apalagi orang-orang seperti kita, apapun acaranya wajib makan. Ulang tahun makan, tetangga nikah makan, tetangga
Delo-delo masakan, delo-delo tontonan, delo makan-makan, saya Allah sadar, kita langsung Allah kita yang gak mampu. Allah qiyamu binafsihi, Allah makhluqatul nafsi, Allah itu wujud hitam terdahulu Allah selamanya ada, tidak tertekan oleh waktu, ruang dan sebagainya, dan kita tertekan waktu dan ruang. Iya, sama kita muda untuk banyak waktu waktunya sabar, waktu waktunya cocok, waktunya cocok. Zaman muda kita seperti yang dikenali dengan Raja Agung Negara Bendani yang namanya Prabu Atta. Badan otot kawal, tulang sisi, biji pertel rambut, pergelar lain, uyuwe suara, tentu tengah biji. Zaman muda begitu memulai usia 50, 60, karena pengen duduk tapi kekuatannya seorang. Siapa yang kami panjangkan umurnya? Kami bilang itu terjadi. Ya, kurang ini materi materi bulan ada butuh perantara. Bulan di Fatihah kalau mengatakan ikuti jalan Allah, maka Fatihah itu direvisi. Buatan sirotol ladina tapi harus dapatnya sirotol. Jalan Allah kita tidak mampu Al-Fatihah bukan mengatakan sirotol tapi sirotol ladina an'amta alaihim, yang kita ikuti yang kita ikuti di Bekasi, yang kita ikuti di kota Bekasi adalah jalannya Tuhan Guru kita, jalannya orang tua kita, yang menuju kebenaran hakiki, jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu gampangnya adalah kita pengen ke Sumatera butuh jembatan, kita pengen ke Sumatera butuh yang namanya pesawat, kita pengen ke Sumatera butuh yang namanya kapal laut, kapal pesawat ataupun helikopter. Itu adalah guru-guru kita yang menghubungkan kita sampai kepada Sayyidina Ali, menghubungkan sampai kepada Kanjeng Nabi. Maka antara ini Habib Ahmad bin Abdul Rahman As-Sega, guru-guru kita, kiai kita, alhamdulillah insyaallah jadilah ini perkumpulan yang penuh dengan barokah, perkumpulan yang insyaallah mencetak nilai barokah manfaat, menghantarkan 5 hal sebagai murid yang baik. Supaya bukan orang apa mau turun yang tujuan supaya murid hasil neraka ilmu kamu cari oke, sholawatan juga oke, dunia akhirat dan sebagainya. Jadi mulia dunianya, mulia akhir. Yang lagi disenangkan kalau yang lagi viral tentang Islam. Request makasih di Cilita Mas Mara nomor 2 Bojolo. Boten ya, apa? Jenang gula Bojolo. Kau gala-gala, aku gala-gala, Belanda. Ya, wah, si bocah sama aku, apa?
luwih manfaat apa malah kita asal terjadi kaji supaya murid hasil berkah ilmu manfaat kau supaya murid hasil
husnudon berbaik sangka, jangan buruk sangka, jangan suudon. Marang guru hikam tinggal aku nepang tingkah hati. Kami tidak bergebu lakoni perintah saking guru ikhlas mana menjalankan perintah dari Tuhan guru kita atau dari orang tua kita dengan hati yang ikhlas, hati yang ikhlas. Yang penting selagi orang maksiat ya sama, istri wajib taat kepada suami, betul betul, betul tidak, betul. Apabila tidak ada unsur kemaksiatan, kalau ada unsur kemaksiatan maka istri tidak wajib taat dan wajib menolak kemaksiatan tersebut. Misalnya, kue kan istriku emas, kalau nanti kita waktu lewat taat rokok, tapi supaya rokok nolong ini tombol. Nolong kita menggambar ada boleh untuk taat wajib bertetap. Kamu nanti ada tambahannya selagi orang maksiatur iku manut hukum syariat. Yang penting tidak maksiat dan cenderung untuk kepentingan syariat. Kami telu nomor 30. Kami telu tinggal cegahan sikap menjalankan dewe Pak Guru mendengarkan aja ngomong dewe. Memang kita itu mau asal memang apapun acara hari ini itu sering pengajian. Apapun pengajian, anak nikah ngaji, pengajian, anak nikah pengajian, anak hamil wali untuk hamil pengajian, anak lahir untuk tujuan wali untuk tasmiyah memberikan nama yang baik pengajian. Nanti orang tua saya suatu akal pengajian. Semua acara kita di pengajian. Semua acara sudah saya datang. Satu yang belum saya datang. Wali matur datang. Jadi semua acara kita ngaji. Acara bahkan kita ngaji. Ibu ngaji acara. Kalau masa itu panggungnya di atas makam itu bulan ini praktek. Jadi ngaji langsung kuburan. Terang. Tapi bagaimana kita belajar? Hatinya orang ya, tadbiratul ini kalau nanti beliau sekarang kita ziarah, besok kita ziarah, besok sekarang kita dulu. Kita berharap untuk berubah, kita berharap suatu saat anak-anak kita yang seperti ini mendoakan kita yang dari kita mendoakan orang tua kita. Jadi ada estafet, tidak ada seperti dana yang saya memiliki. Tapi saling bertolong agama hari ini kita adalah acara hall. Sekarang kita dari acara hall mendoakan orang tua. Kita mendoakan anak turun kita, mendoakan kita. Bikin acara hall kita. Kita mengimpi insya Allah anak kita ini barokah. Kami tinggal sejalan saking guru awet pituturan lah kami bapak hormat guru ning tamu penting kaping 5 bungakan mendoakan doakan kebagusan dari doanya sampai pada yang mati doanya sampai buktinya tidak ada balasan Tuhan untuk tolong. Tidak ada. Doanya sampai Kanjeng Nabi mengajarkan diri doa. Kanjeng Nabi mengajarkan ziarah kubur pun yang itu menziarah kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Kenapa dulu semua dilarang ziarah kubur? Waktu itu iman orang Islam itu semua membunuh iman masih tipis tisu. Tetapi sama tisu setipis karena baru anyar-anyar baru mulai berdakwah Nabi itu pun masih sembunyi belum terang-terangan, belum ada Sayyidina Umar, belum ada Sayyidina ini semuanya baru masuk Nabi saja. Para
Kuntul itu bukan ziaratul kubur. Aku bukan kalian ziarah kubur. Kenapa? Waktu itu iman masih tipis. Iman masih tipis bahwa ziarah kubur sedang letakkan kenapa? Bukannya mendoakan mayit, minta ampun untuk mayit kepada Allah, malah minta kepada yang di dalam kubur. Tangis sabar, jangan lupa. Nomor apa? Buntutan orang rokok. Jangan takut makan jangan bilang ini untuk iman masih tipis, akikah masih tipis, tauhid masih tipis. Disuruh berbuat bersaksi dan jangan sementara buntutan itu bukan ziarah kubur. Begitu ada Sayyidina Abu Bakar, begitu ada Sayyidina Umar, begitu ada Sayyidina Utsman, begitu ada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, panglima di kanjeng Nabi. Ada Abu Bakar al-Ghifari, panglima di kanjeng Nabi. Dokter terpaksa dan mengatakan dapat Islam bermakna dengan cara menjelaskan. Tetapi mengatakan bahwa ziarah kalian siji bin eling harwanati hati makin atas. Hati mengatakannya. Nomor dua adalah ada tanda keimanan kepada orang tua yang sudah mendahului kita, anak kita, ponakan kita, bayi kita, luhur kita, jadi bukan seperti menurut. Nomor tiga adalah apa? Agar kita menjadi orang yang pantas masuk surga Allah karena mendoakan orang lain untuk kepentingan orang lain. Orang membuka mendoakan ibu kita, mendoakan putri kita, mendoakan tuan-tuan kita. Inilah simbol masyarakat Ganji, inilah simbol masyarakat Bekasita adalah orang-orang yang agamanya religius. Yang religius kemudian berilmu, kemudian mengerti maturun, terima kasih kepada orang tua, terima kasih kepada leluhur, terima kasih kepada tuan-tuan kita. Insya Allah ilmu barokah, ilmu manfaat. Allahumma tenang kula. Ini curhat dari akan sampai lah aku supaya di talaku jeneng kula kale ajali marang iki nikmat nalikane nang susah sapa sing canggih. Insya Allah kita bersama seluruh kesehatan sebesarnya dan bersama-sama. Amin. Satu kabar, mendengar dari jauh sama dan dapat menjaga bersama sebelum baca. Nomor dua, pemandangan Al-Quran. Baru dipandang saya dibaca lagi pelajaran. Baru dipandang saja tidak saja. Usah-usah orang lebar orang dipandang saja dan dari apalagi kita sama hafal apalagi sama amal buat bersama Al-Quran. Nomor tiga adalah memandang memandang kanjeng Nabi. Sudah sampai Rasulullah Muslim minimal memandang dunia kanjeng Nabi. Keturunannya kanjeng Nabi ini Al-Quran ada Al-Habsyi, Abi Faris Al-Habsyi. Mana ada bin Yahya bin Asya, ada Al-Habsyi, ada Abu Al-Seluruhnya. Kalau tak berhabaib memandang baca ulama, al-ulama wa al-ulama bila rumah seorang ulama adalah yang berilmu, memandang saya pandang apapun suku dan sebagainya dengan tatapan kasih sayang dan tatapan penurunan sebagai
inna rahmatan lil alamin. Nomor 3, kemana wajah suami istri ini pada saat kepada wajah. Ibu-ibu pulang mencari bapak-bapak, tapi jangan bapak tetangga. Ya bapaknya sendiri sama. Yang pulang ke rumah, mungkin kalau dari kerajaan membawakan senang hidup, jangan lupa, jangan lupa bisa juga mikir waktu sampai mengambil anak. Berarti saya sebelum kita bedakan bapak-bapak, ayah-ayah, dulu ayah itu di mana? Diceritakan oleh sahabat. Dulu ayah itu bertemu di majelis taklim. Ketika keluar majelis taklim, ibu dan bapak berjalan bersama-sama dengan bersejalan. Ketika makan sejalan, mundur, bokong dulu. Kemudian bertata secara langsung. Kisah cinta yang pernah diberitakan, kisah cinta yang pantas untuk diberitakan. Kenapa ketemu di bapak ibu di majelis? Kita tidak malu, kita cerita. Bapak ketemu di mana? Tempat haji. Ya bagus. Jadi ya mbak ya. Nah ya, itu dan kenapa saya mengatakan anak zaman dulu berkisah haji? Saya kegelapkan. Ada kisah cinta yang diberitakan. Seperti Nabi akan segala kamu dijajal rahmat. Allah saja suka melakukan ini pada diri kita yang akan menjajal rahmat. Kita marah pilihan yang menjajal rahmat. Allah memberikan Nabi Ibrahim dan Kakak yang akan mensolong Hijir, Ismail, Sofa, Nabi. Allah seperti ini. Allah suka melakukan ini apa? Pelajaran itu diajarkan dulu. Dibaca apa? Masuk di luar ini sepele tapi berjalan negatif dan itu semua kasih terutama betul-betul rahimahullah. Yang nomor 5, amankan masalah yang kita bahas saya. Ada tadi adanya wajah yang saking itu adalah tadi wajah seperti 10 ibu mau untuk oke, ya biasa ini ngomong ibu merasa cuma terserah mengganti istri yang mana masalah merasa sepuluh ini yang ada berjalan tinggal sepele kelihatan sepele berjalan di dua hari ada 5 apa bu? Allah memberikan berjalan jalan nomor 1 adalah mata dan mereka turun dan anda nomor 2 adalah matematik iman bahwa sebenarnya kalau kita dunia orang kalau kita membaca ini porokia porobur kita nomor 4 adalah dan sisi nomor 5 adalah baca seorang dalam pasti dan berulang sambung sesi mohon kita pelajari apalagi masih sebenarnya harus wajib kita banggakan dengan sesuatu walaupun sampai kapan suci yang Allah datang membalas seseorang datang membayar atas cara kita setidaknya
kita punya baju sama apa, wajah dari memberi nabi dengan baju sudahlah memberi kepada ibu, maka Allah berikan rezeki dari ibu yang tidak. Siapa yang memberikan rezekinya, bukanlah telapak tangan itu, Allah akan memberikan telapak tangan kita dengan rezeki yang kita disangka-sangka yang baik suara kasih Allah. Inilah bulan Ramadan. Dulu bisa ngomong, bisa main doa sama, tapi lebih baik tidak yang main saja, tapi itu suatu rasa. Tepuk tangan kepada saya belajar. Kita patut bangga, kita patut senang, kita patut gembira ada cara seperti ini yang lengkap tidak hanya untuk seluruh dunia saja, untuk dunia aja, tapi untuk sebuah juga di seluruh dunia yang ada realisasi Pancasila, artinya jadi dunia yang berbeda Pancasila, ada punya soal yang akan jadi semua ini seluruh dunia. Tapi tidak hanya itu, mengapa Pancasila ada sholawatnya, ada Qur'annya, ada kumpul-kumpul dengan tetangga, ada kumpul-kumpul yang membawa kita dalam kebaikan, ayatuna khulaqatuhu ma'asyarihin, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, berkelaran saleh, kita terbaik, berlebihan berkah orang-orang yang saleh-salihah, para guru dan guru kita, para kiai kita, para guru kita. Allahumma Fatihah bersama ibunda kita punya ijazah saudara BDJ dan doakan semoga ibu kita, putri kita, Allah mulia, yang mulia dosa-dosanya, dibalas dengan besar kebaikannya, dijauhkan dari sisa dan sisa neraka. Allahumma samfarwa wa masyarakat atau dulu daripada negara yang suatu tanggungan punya ijazah BDJ Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang kedua, kita doa bersama keluarga kita semuanya, terutama keluarga besar Bapak Haji Sukri, bersama ibu dan seluruh majelis taklim, Nurul Islam dari Nurul Islam, seluruh masyarakat Haji, seluruh masyarakat saudara, kalau misalnya cuma mengucapkan terima kasih yang segala-galanya dan pangapunten, lapang pangapunten dan pangapunten ya, pangapunten maaf yang segala-galanya. Bila ada kesalahan, ini yang pertama, saya adalah Allah untuk kesehatan masyarakat Haji, para guru-guru yang hadir alhamdulillah. Nomor dua, ibu-ibu bersaudara yang mengenali silaturahmi. Nomor tiga, kita berkata bersama luar biasa nama Allah, makanan dan soleh-solehan, rezeki yang tak berkah. Acara berikutnya yang kedua cara makan dulu. Muhasabah untuk hisab begitu perkara misalnya dia yang tulus ikhlas jadi tidak benar. Namun karena masalah belakang sama saja depan masalah dikasih alhamdulillah pengerjaan dan kasuliannya alhamdulillah. Kalau saya nanti tunggu antrian. Allahumma shalli ala Muhammad. Kamu dari besar masa silakan untuk dipimpin di rumah kita bersama menjadi berkah nantinya bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala فاهتز العرش ضربا واسع
انتشارا وازداد الكرسي هيبة